ini. Yang ini. Promotion. Itu juga penting sebenarnya. Promosi itu kayak produk. Produk walaupun jelek kita kalau promosi bagus. Mungkin aja kita tarik ya. Pandai-pandai kita. Pandai-pandai ayo. Pandai-pandai perusahaan organisir sumber dayanya ya. Nah, kalau untuk di Taiwan sendiri kan beda pasar nih. Pernah nggak ada pengalaman menjual atau bekerja sebagai marketing? Mungkin dengar-dengar atau gimana? Iya. Oh iya. Bagus. Gimana itu? Hmm. Bisa. Oh iya. 5 menitnya kayaknya udah habis ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan target dari komunikasi pemasaran nggak lain nggak bukan itu adalah konsumen. Kita menginformasikan produk kita ke konsumen dengan melakukan pemasaran, komunikasi pemasaran kita mengenalkan produk. Dengan melakukan komunikasi pemasaran kita melakukan reminding ini mengingatkan. Karena apa? Ketika kita setelah kita menjual produk itu kita nggak akan lepas dengan konsumen. Kita mengingatkan konsumen lagi bahwa ini performansi perusahaan kita, performansi produk yang kita jual, dan kita ini bersaing ketat dengan produk lain atau produk kita ini unggul dari produk lain itu di sisi kompetitifnya. Kemudian itu dengan melakukan komunikasi pemasaran kita merayu, meyakinkan konsumen kita agar setia kepada produk kita, agar setia kepada perusahaan kita. Jadi kita merayu dengan cara apa? Meyakinkan dengan cara apa? Dengan promotion, entah itu iklan, entah itu dari penjual langsung ngomong ke pembeli dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi di bab alat-alat promosi. Bagaimana cara kita meyakinkan, menginformasikan, mengingatkan dan meyakinkan pelanggan. Informing itu adalah menginformasikan, reminding ini mengingatkan, persuading ini meyakinkan. Nah, targetnya adalah konsumen. Jadi kita bisa simpulkan atau kita bisa katakan bahwa komunikasi pemasaran di sini merupakan kegiatan yang merepresentasikan gabungan unsur-unsur dalam bauran pemasaran. Tadi ada 7 apa aja? Nah, apa nggak ada di situ? Jadi pertama produknya, harganya atau price, place-nya, promotion-nya, proses, physical manager atau bukti fisiknya. Nah, menggabungkan semua 7P ini tadi menjadi satu kesatuan yang akan kita sampaikan kepada pembeli dalam proses pemasaran produk kita. Yang akan jadi semua itu tadi yang kita gabungkan jadi satu akan memfasilitasi terjadinya proses marketing itu tadi atau proses pertukaran
atau proses penjualannya kita itu tadi akan memfasilitasi kita, akan mempermudah kita. Nah, dari proses ini tadi akan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau klien. Jadi semua yang kita packing tadi, 7P yang kita packing tadi, kita sebarluaskan kepada klien atau pelanggan. Itu adalah kegiatan dari komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran itu juga merupakan kerja kolektif dari fungsi-fungsi komunikasi yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Dalam usaha untuk memasarkan sebuah produk. Jadi semua unsur dalam ilmu komunikasi kita gunakan untuk memasarkan sebuah produk. Atau kita gunakan dalam proses marketing, dalam kegiatan pemasaran. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Ada Pak Amin. Saya aminin sekalian. Amin. Ya, kembali ke laptop lah. Jadi apa saja sih fungsi-fungsi dari komunikasi tadi itu? Ini salah satu beberapa fungsi-fungsi dari komunikasi. Advertising, kita mengiklankan. Fungsi dari komunikasi dia mengiklankan. Kemudian fungsi dari komunikasi juga dia sebagai public relation atau hubungan masyarakat.
komunikasi juga adalah respon langsung dari pemasaran. Respon langsung. Katakan kayak gini. Contoh yang paling hangat saat ini, BlackBerry. Penjualan BlackBerry saat ini sedang naik atau turun? Naik. Naik? Yakin? Jadi ya benar. Jadi BlackBerry sekarang itu lagi turun daun. Ada yang naik daun, ada yang turun daun. Ya. Nah, ini apa? Saya juga nggak tahu karena saya belum pernah BlackBerry. Nah, karena semakin banyak ditemukan, mungkin ya semakin banyak ditemukan hal-hal yang kurang dari BlackBerry. Anginnya teman-teman, ada telepon. Nah, jadi ketika nih ya, BlackBerry mengumumkan bahwa pertengahan atau awal tahun depan saya akan meluncurkan misalnya Q40, BlackBerry Q40, karena kan Q30 nih. Tahun depan Q40. Bagaimana rasa pelanggan? Penasaran? Iya. Itu yang masih penggemar BlackBerry. Tapi kalau yang sebelumnya penggemar BlackBerry, kemudian ketika tahu bahwa ternyata BlackBerry performanya nggak terlalu bagus dibanding yang lain, gimana respon pelanggan? Jangan tanda tanya kan? Itu kok produknya benar nggak sih? Sebenarnya apa sih BlackBerry Q40 itu kelebihannya? Kelebihannya apa? Apa jangan-jangan sama kayak kemarin? Gitu kan? Kalau kalian cuma BBM-nya aja, pasti itu yang akan mereka sampaikan. Itu adalah respon langsung pelanggan dari proses marketing. Itu masih pertama respon awal, tapi dia respon langsung. Ketika kita mengumumkan suatu produk, tapi berhubung citra dari produk itu sendiri, perusahaan itu sendiri sebetulnya jatuh di mata masyarakat, dia akan ada banyak respon yang beraneka ragam. Yang konsumen setia, dia katakan, oh ya saya menanti-nantikan perbaikan. Nah, yang kecewa kalau semuanya nonsen, yang ada gadget sama yang lain, iPhone, Android, saya Windows, terserah, yang penting juga BlackBerry. Jadi itu adalah salah satu fungsi komunikasi. Ketika kita mengkomunikasikan produk kita, akan ada respon dari masyarakat, akan ada respon dari pelanggan tentang pemasaran produk kita yang tadi. Nah, kemudian sales promotion itu beberapa fungsi dari komunikasi. Yang terakhir ya, kapasitasnya masih ada, meskipun waktu sudah 4:30 tapi kurang dikit ya. Saya lanjutkan, oh nggak apa-apa. Nah, ini tujuan dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Ada beberapa tujuan yang saya list di sini. Yang pertama kategori need atau kebutuhan. Jadi dengan komunikasi pemasaran kita itu bisa menumbuhkan persepsi pelanggan, persepsi masyarakat terhadap suatu kebutuhan. Katakan kayak gini, sekarang katakan kalau mau winter tapi masih tahu winter ya, musim dingin, katakan mau musim dingin, sekarang masih gugur. Nah, dari musim gugur kita tetap produsen baju, produsen apa namanya, ya pakaian itu akan mengumumkan, memberitahukan kepada masyarakat, bentar lagi loh musim dingin, kamu akan butuh baju yang tebal, jaket, nah sweater, sesuatu yang tebal. Kenapa? Nanti benar-benar dingin, apalagi tahun ini temperaturnya itu berbeda daripada tahun kemarin. Nah, produk kita ini lebih tebal, produk kita ini tipis tapi lunak sekali, dan dia itu menunjukkan persepsi atau menunjukkan pikiran-pikiran